Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Radem Syafa'ah. Kali ini kita akan membahas tentang pertemuan 3 mengenai patogenesis dan respon imun terhadap infeksi virus. Patogenesis infeksi virus ada 4, entry dan replikasi primer, B. penyebaran virus dan tropisme sel, C. kerusakan sel dan manifestasi klinis, D. virus site, E. outcome. Port entry itu ada 5, yaitu kulit, melalui kulit, mulut atau saluran cerna, 3. seksual, 4. saluran pernafasan, 5. plasenta. Replikasi siklus replikasi virus pada sel host. 1. tidak timbul efek secara langsung. 2. efek sitopatologi diikuti dengan kematian sel. 3. terjadinya transformasi sel, hiperplasia atau kanker. Penyebaran virus ada 2, penyebaran dekat, infeksi terlokalisir. 2. penyebaran jauh melalui tahap sentral, fokus virus, organ sasaran, melalui penyebaran melalui aliran darah, inflaksi atau neuronal. Lalu penyebaran virus biasanya terjadi pada permukaan tubuh yang terlibat dalam masuknya virus. Terjadi pada tahap penyakit yang berbeda tergantung jenis virus dan waktu infeksi pada host. Respon imun terhadap virus. Imun respon 1. induk interferon tipe 1. 2. aktivitas sel NK. Respon imun non-spesifik dari permukaan tubuh. Early non-spesifik ada interferon IFN, natural killer NK cell, macrophages. Imunitas non-spesifik prinsipnya mencegah infeksi. IFN tipe 1 mengindikasi lingkungan antivirus. IFN-A dan IFN-B mencegah replikasi virus dalam sel yang terinfeksi. Sel NK tahap awal tanpa bantuan MHC1. Respon imun spesifik adaptif ada 3, cytotoxic, T lymphocytes, helper T sel, antiviral antibody. Imunitas spesifik ada 2, hormonal dan seluler. Efektif terhadap virus fase eksternal, mencegah virus menempel dan masuk ke sel host. Seluler, sel CD8 dan CT membunuh sel yang terinfeksi. Bantuannya MC1. Sel CD4. Ini ada respon imun alami dan adaptif. Sini bisa dilihat dari gambar tersebut. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi dalam respon antivirus? Yaitu tempat masuknya virus, tempat virus melekat pada sel, aspek patogenesis infeksi virus, induksi interferon, respon antibodi, dan CTM. Vaksin ada 2, virus vaksin hidup, virus vaksin mati. Virus vaksin hidup, galur non-feron yang dilemahkan, efek memacu respon antibodi dan imfosit
sitotoksik. Kalau virus mati, partikel virus inaktif dapat dikombinasi dengan virus lainnya. Untuk pertemuan 3 sudah selesai, lanjut ke pertemuan 4, yaitu jalur masuk virus ke dalam tubuh. Infeksi virus pada tubuh umumnya virus banyak bereplikasi pada organ, sel, atau jaringan tertentu, tetapi juga dapat menyebar ke dalam bagian-bagian lain, dapat menginfeksi banyak organ target, maka dikatakan terjadinya infeksi sistematik. Cara infeksi sistematik melalui peredaran darah, jalur sistem saraf. Jalur masuk virus hingga ke aliran darah. Jika partikel virus terdapat pada darah maka disebut virema. Pada kondisi ini virus dapat mencapai beberapa organ target yang terletak jauh dari tempat masuknya virus. Beberapa aktivitas yang membantu terjadinya virema: lampu isi darah, tato, penggunaan jarum suntik, gigitan serangga atau nyamuk, gigitan hewan terinfeksi, atau anjing yang terinfeksi virus rabies. Penyebaran virus melalui syaraf. Hal ini terjadi untuk beberapa virus tertentu seperti rabies. Dampak infeksi virus sitopatik. Virus dapat merusak atau membunuh sel terinfeksi, contohnya HIV. Non-sitopatik, virus tidak merusak atau membunuh sel terinfeksi, contohnya virus rabies. Virus tidak membunuh sel terinfeksi, juga tidak bereproduksi di dalam sel, contohnya virus herpes, atau bersembunyi di dalam sel saraf. Virus memerlukan masa inkubasi. Waktu yang diperlukan dari awal mula virus masuk ke dalam tubuh hingga terjadi gejala tersebut adalah disebut masa inkubasi. Pada waktu itu, virus akan bereplikasi dan respon imun non-spesifik sudah terjadi. Setiap virus memiliki masa inkubasi yang bervariasi. Bisa dilihat di sini variasi masa inkubasi sebuah virus. Kategori infeksi patogen: infeksi akut, infeksi persien, infeksi laten. Beberapa cara untuk melihat virulens virus. 1. Waktu kematian inang. 2. Melihat dampak infeksi pada jaringan atau organ yang terkena. Beberapa cara untuk mendeteksi virus, yaitu dengan kultur virus, secara serologi, secara biologi, dan molekuler. Tipe kultur sel. 1. Kultur sel primer. Tipe kultur sel. 2. Continue cell line. Hasil kultur virus. Efek sitopatik, sel membulat dan terlapis dari flat kultur list sel. Pembesaran inti sel membentuk sintesia. Sintesia adalah beberapa sel yang berfungsi membentuk sel yang besar. Deteksi virus dengan serologi. 1. Hambatan hemaglutinasi. 2. Reaksi enzim imunoasi. Terakhir, deteksi virus secara biologi molekuler itu melalui dengan deteksi dengan PCR, deteksi dengan high to session menggunakan next generation sequencing. Untuk pertemuan 4 sudah selesai.
Selanjutnya di pertemuan 5 ini ada sebuah artikel tentang COVID-19. Tes ini menawarkan metode sederhana yang mudah dan mengukur RNA tanpa PCR. Teknik diagnostik, pendekatan serologis dan molekuler. Glosarium imun enzim adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan antibodi IgG dan IgM spesifik virus atau antigen virus dengan konjugat berlebih enzim. PCR dengan reaksi dan dengan primer spesifik. Urutan DNA dapat diperbanyak dengan asam nukleat harus ditranskripsi dengan enzim reverse transkrip RT menjadi DNA komplementer sebelum PCR. Selanjutnya diagnostik virus tertentu dapat digunakan untuk menentukan etimologis virus akut atau reaksi infeksi. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan: respon antibodi spesifik atau kekebalan virus itu sendiri. Metode serologis digunakan untuk mengukur respon antibodi, sedangkan keberadaan virus dapat dibuktikan dengan penanaman atau dekonstruksi antigen atau atau rangkaian gen tertentu. Metode diagnostik molekuler telah ditetapkan secara lebih luas lagi. Prinsip-prinsip metode serologis dan aplikasi molekuler terpenting yang digunakan untuk memberikan informasi tentang etimologis virus dari kondisi klinis yang diduga disebabkan oleh infeksi virus. Prinsip uji serologis: pada sebagian besar infeksi primer, kadar antibodi IgG mencapai puncak pada 7-10 hari setelah timbulnya penyakit dan kemudian mulai menurun kehilangan setelah beberapa minggu atau bulan. Respon IgM biasanya tidak terdeteksi pada infeksi yang aktif kembali atau infeksi ulang. Respon antibodi IgG dimulai beberapa hari setelah respon IgM dan selanjutnya diagnostik serologis biasanya didapatkan pada adanya antibodi IgM spesifik atau peningkatan signifikan pada antibodi IgG spesifik antara 2-3 sampel berturut-turut yang diambil selama 7-10 hari. Uji penghambat hemaglutinasi. Banyak virus berikatan dengan molekul hemaglutinasi yang dapat
pada permukaan sel darah merah sebagai spesifik hewan, dan hal ini dapat menyebabkan agregasi sel darah merah dalam kondisi yang sesuai. Pencegahan agregasi ini yang disebut penghambat hemaglutinasi. Dengan antibodi antivirus spesifik dalam serum pasien telah banyak digunakan untuk tujuan diagnostik. Lalu tes fisik komplement. Tes fisik komplement atau CFT adalah tes diagnostik laboratorium klasik yang masih digunakan untuk menentukan antibodi virus dalam sel serum atau cairan cerebrospinal pasien selama infeksi akut. Tes ini utama mengukur antibodi IgG. Tes ini didasarkan pada kepastian komplement kelompok protein labil. Untuk pertemuan 5 udah selesai, lanjut ke pertemuan 6. Ini membahas tentang virus isolasi. Isolasi persiapan sampel. Ini satu jenis dan jumlah sampel, itu serum, cairan asites, suspensi jaringan, paru, kelenjar getah bening, limfa, dan amandel. 0,5 ml sampel cairan yang telah disiapkan diperlukan untuk satu labu sel T25 yang akan diinokulasi. Serum dan cairan asites dapat digunakan secara langsung. 2. Suspensi jaringan 10%. Menggiling 0,5 gram jaringan dalam 5 ml PDS atau DMEM yang menggunakan antibiotik, menggunakan lesus dan homogenizer otomatis. 3. Sentrifuge pada kecepatan 2500 selama 5 menit untuk membuat bahan padat menjadi plat. Tuang supermatan ke dalam tabung sentrifuge yang bersih. 4. Filtrasi. 5. Penyimpanan. Lalu inokulasi. 1. Tambahkan sampel yang sudah dimasukkan ke sel monolayer. Tuangkan pada media sel dari labu T25 dengan sel MMEC 145 konfluent. Jangan mengeluarkan media seluruhnya untuk menghindari kekeringan.
2. Penyerapan. Inkubasi sel yang diinkubasi dalam inkubator 37 derajat Celcius yang dilembabkan dan menggunakan 5% CO. 4. Kultur dan observasi. 5. CPE atau toksitas sel melewati sel yang terinfeksi. Lalu bagian PRRSV di sel MARC 145. 1. Memulihkan supernatan kultur jaringan. Bekukan cairan sel. 3. 2. Inkubasi sel. 3. Penyerapan. 4. Inkubasi. Ini di sini bisa dilihat hasil dari uji yang di atas. Untuk pertemuan 6 udah selesai, kita lanjut ke pertemuan 7. Di sini membahas tentang isolasi dan identifikasi virus. Kultur sel, kultur monolayer dari garis sel primer. Isolasi dan identifikasi virus. Dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, kemajuan dapat dalam virologis diagnostik klinis sangat luar biasa. Teknik tradisional atau isolasi virus telah disempurnakan dan metode alternatif baru telah dikembangkan yang sangat pesat hingga sekarang. Tes diagnostik baru untuk deteksi langsung dan identifikasi antigen virus dalam sampel klinis kini tersebut. Metode ini memberikan identifikasi yang cepat, akurat, dan hemat biaya. Metode diagnostik virus standar pedoman disertakan untuk isolasi virus serta metode langsung yang tidak memerlukan isolasi virus. Metode tradisional dan teknologi dijelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam indikatif virus rutin ditekankan dan metode-metode yang paling sesuai untuk laboratorium virologi dengan layanan lengkap juga diuruskan. Kultur sel, karena virus tidak memiliki ribosom dan sistem sintesis protein, energi virus tidak mampu meresponsi buatan. Virus adalah parasit obligat interseluler dan hanya dapat bereplikasi di dalam sel hidup. Beberapa sistem sel hidup dan digunakan untuk prolifera virus. Kultur sel, telur embrio, dan hewan, tidak ada satu sistem pun yang dapat mendukung pertumbuhan semua virus. Oleh karena itu, laboratorium dihadapkan pada masalah pemeliharaan lingkungan kultur yang sesuai untuk isolasi dengan agenda virus dalam jumlah yang sangat besar. Udah selesai. Sekian ringkasan dari materi 3 dan 7 ya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.